Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, lain lubuk, lain airnya, lain pula ikannya, lain orang, lain kepala, lain pula hatinya. Ada yang berbudi, ada pendengki, ada yang peramah, ada pemarah. Lain lubuk, lain airnya, lain pula ikannya. Lain orang, lain kepala, lain pula hatinya. Tanya dirimu, termasuk orang yang manakah, supaya tahu siapakah Anda sebenarnya. Bila ternyata Anda termasuk yang celaka, perbaikilah kelakuan Anda secepatnya. Kalau sudah ada kemudi, mudah mengarahkannya. Kalau sudah mengenal diri, mudah untuk merubahnya. Bila kau pendusta, coba jujurlah. Bila kau pendosa, coba sadarlah. Lain lubuk, lain airnya, lain pula ikannya. Lain orang, lain kepala, lain pula hatinya. Demikian mengutip sebuah lagu dari Bang Haji Roma Irama yang berjudul Lain Lubuk, Lain Ikannya. Lagu ini mengajak kepada kita untuk bermuhasabah atau berintrospeksi diri agar menjadi lebih baik dan terus lebih baik lagi. Oleh karena itu, melalui lagu ini sebagai mukaddimah, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang urgensi muhasabah dalam Islam. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, saat ini kita sudah memasuki tahun baru Islam 1444 Hijriah. Setiap kali memasuki tahun baru, sesungguhnya secara otomatis kita juga memasuki bulan baru, minggu baru, hari baru, jam baru, menit baru, bahkan detik baru. Karena hakikatnya itu semua merupakan jumlah atau bilangan waktu. Ketika bertambahnya waktu, maka otomatis jatah kehidupan kita berkurang. Imam Hasan Al-Basri berkata, "Wahai anak Adam, kalian tidak lain hanyalah kumpulan hari. Setiap satu hari berlalu, maka sebagian dari diri kalian pun ikut pergi. Oleh sebab itu, sangat tepat ketika bergantinya waktu, maka kita melakukan muhasabah, introspeksi diri. Hal ini agar dapat mengukur diri sudah sejauh mana kita melewati hari-hari dan mengisinya dengan amal-amal kebajikan. Dengan begitu diharapkan sisa waktu yang akan dilewati dapat dimaksimalkan lagi untuk diisi dengan amal kebajikan yang banyak. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, mari kita renungi Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya yang beriman
untuk senantiasa melakukan introspeksi diri yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman dengan panggilan yang spesifik, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Perintah untuk bertakwa berarti perintah untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab takwa itu definisinya adalah at-taqwa hiya imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi zahiran wa batinan ma'a istisyari ta'zimillah. Takwa adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya, yang nyata atau yang tersembunyi, serta menyiarkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah perintah bertakwa, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang beriman untuk melakukan introspeksi terhadap diri mereka. Al-Quran menegaskan sebagai berikut, dan ini adalah poinnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Jika kita cermati, terdapat 3 keterangan waktu pada ayat tersebut sebagai bentuk introspeksi terhadap diri. Pertama, waktu sekarang, yaitu wal tanzur. Kita diperintahkan untuk memperhatikan dan meneliti kondisi saat ini. Yang kedua, waktu yang telah lalu, yaitu qaddamat. Pengertian ini merujuk pada segala hal yang telah diperbuat pada masa lalu. Dan yang ketiga, masa depan, yaitu ligad. Semua itu dilakukan agar kita tidak mengulangi kesalahan. Selain itu juga proses introspeksi dilakukan agar kita dapat melakukan hal-hal yang lebih baik pada masa yang akan datang. Jika dirangkai menjadi satu, maka introspeksi diri adalah memperhatikan dan meneliti segala sesuatu yang telah dilakukan pada masa lalu dan masa kini untuk kebaikan di masa depan. Itulah maksud dari surah Al-Hasyr ayat 18. Perbuatan yang bisa menghubungkan masa lalu dengan masa depan yang lebih baik adalah dengan muhasabah. Sehingga dengan muhasabah, perbuatan baik pada masa lalu bisa ditingkatkan pada masa depan, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Dengan muhasabah, perbuatan buruk pada masa lalu tidak perlu diulangi pada masa yang akan datang. Maka dengan muhasabah, hari esok kita akan lebih baik di dunia dan juga di akhirat. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, ketahuilah bahwa muhasabah atau introspeksi diri merupakan cara efektif untuk meningkatkan kesadaran diri, karena memang secara umum manusia lalai disebabkan oleh kecenderungan pada dunia, apalagi di zaman teknologi yang semakin canggih sekarang ini. Kalau tidak pandai-pandai mengatur dan memanfaatkan waktu untuk diisi dengan kebaikan-kebaikan,
bukan mustahil manusia akan lupa terhadap kewajibannya sebagai hamba. Sejalan dengan roda pembangunan, manusia makin penuh kesibukan, sehingga yang wajib pun terabaikan. Sujud 5 waktu menyembah Tuhan, karena dimabuk oleh kemajuan, sampai komputer dijadikan Tuhan. Kalau dulu komputer, sekarang seiring dengan perkembangan zaman, HP yang dipertuhankan. Cobalah kita tengok, banyak orang yang rajin baca status tapi lupa baca Al-Quran. Banyak orang yang kuat berjam-jam main HP sampai larut malam tapi tak mampu berzikir walau cuma setengah jam. Ironi dan menyedihkan. Disinilah perlunya dan pentingnya kita introspeksi diri. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kapan kita harus bermuhasabah? Muhasabah bisa dilakukan setiap saat. Kita bisa melakukan muhasabah kapan saja tanpa harus menunggu momentum tertentu. Ia bisa dilakukan sebelum beramal dengan mengevaluasi niat dan amalan yang akan kita kerjakan, apakah sesuai syariat ataukah tidak. Muhasabah juga bisa dilakukan saat beramal, apakah niat kita masih lurus dan amalan kita tidak melenceng. Muhasabah juga bisa dilakukan setelah beramal, adakah niat yang bergeser karena dipuji atau dicelah. Begitu pula dengan amalan kita, sesuai tuntunan syariat atau tidak. Jadi muhasabah dapat dilakukan sebelum beramal, saat beramal, dan setelah beramal. Jangan-jangan selama ini rajin sholat di masjid, rupanya ingin mencari perhatian seorang janda cantik tetangga masjid. Sangat boleh jadi toh. Nah, niat yang bengkok bisa diluruskan dengan muhasabah. Seseorang dengan mudah akan sadar, astagfirullah, tadi saya niatnya enggak lurus, ingin mencari perhatian seorang janda cantik tetangga masjid. Mulai sekarang dan seterusnya, saya akan luruskan niat karena Allah. Muhasabah juga dapat dilakukan harian, pekanan, bulanan, atau tahunan, seperti momentum tahun baru Islam sekarang ini. Semakin akurat muhasabah kita, maka akan semakin optimal perkembangan amal kita di kemudian hari. Jika muhasabah kita asal-asalan, maka tidak jelas perubahan yang akan dilakukan. Di akhirat nanti Allah akan menghisab kita dengan sangat detail dan akurat. Kalau CCTV di dunia kita masih bisa bersembunyi, terhalang oleh tembok sedikit sudah tidak kelihatan. Tapi nanti di akhirat tidak ada tempat persembunyian. Allah Maha mengetahui segala yang tampak dan yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 18, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabb-Mu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Dan Allah juga tegaskan dalam Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun,
niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, jika kita membaca sejarah biografi orang-orang soleh terdahulu, maka kita akan menemukan bahwa aktivitas muhasabah menjadi aktivitas yang tidak pernah mereka tinggalkan. Aktivitas muhasabah ini mereka lakukan tidak terbatas pada momentum pergantian tahun, akan tetapi minimal setiap hari sekali. Ada juga yang melakukannya setiap saat, bahkan manakala mereka mendapatkan musibah, mereka langsung melakukan muhasabah. Paling tidak sebelum memejamkan mata di malam hari, mereka terlebih dahulu melakukan muhasabah untuk meninjau kembali aktivitas mereka dalam satu hari. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar setiap malam menjelang tidur selalu melakukan muhasabah dengan sebuah cembeti di tangannya. Apabila ia mengingat kelalaian yang dilakukannya oleh bagian dari tubuhnya, maka ia memecutnya sebagai hukuman bagi dirinya. Betapa sangat pentingnya muhasabah atau introspeksi diri bagi orang-orang yang mengetahui manfaatnya, karena memang muhasabah yang dilakukan dengan baik akan dapat meringankan hisab kita saat yaumul qiyamah. Sebagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, wa innama yakhiful hisabu yaumul qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia ini. Manusia yang tidak melakukan muhasabah terhadap dirinya bisa jadi akan selalu mengulang-ulang kesalahan yang terjadi. Bisa juga prestasi dan kebaikannya tidak pernah maju dan bertambah. Hal demikian karena dia tidak pernah tahu kesalahan dirinya. Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsi fahuwa khasir. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarram min amsi fahuwa halik. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dialah tergolong orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas bagaimana kita mampu mendorong diri ini untuk terus berbuat kebaikan sehingga menjadi orang yang beruntung? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki tips sederhana yang dapat kita lakukan dalam keseharian hidup ini. Pertama, jika kita melihat orang lain, hendaknya kita memandangnya bahwa dia memiliki kelebihan daripada kita sendiri. Mungkin dia lebih bertakwa, lebih banyak amal kebaikannya, lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika kita melihat anak kecil atau lebih mudah, jangan kita merasa lebih baik darinya. Katakanlah, mungkin dia dosanya lebih sedikit daripada diriku karena umurnya lebih muda. Sebaliknya, jika kita melihat orang lebih tua, hendaknya kita melihat bahwa dia telah berbuat kebaikan lebih banyak dari diri kita. Dan yang ketiga adalah jika kita melihat orang alim, orang yang memiliki ilmu, hendaknya kita menilainya dia memiliki cara yang baik dan benar mengamalkan ilmunya dan telah berbuat kebaikan dengan ilmu tersebut. Sebaliknya, jika melihat orang bodoh, hendaknya kita katakan mungkin dia berbuat dosa atau kesalahan akibat ketidaktahuannya, sementara kita lebih berdosa karena berbuat salah dengan pengetahuan yang kita miliki. Orang bodoh berbuat salah bisa jadi karena ketidaktahuannya, sementara orang alim berbuat dosa bukan karena tidak tahu.
Ilustrasi sederhana yang mungkin dapat kita pakai. Siapakah yang bisa berbuat korupsi? Tentu ia yang memiliki akses pengetahuan sebagaimana mengambil dan memanfaatkan uang tersebut untuk dirinya atau golongannya. Bukan orang yang tidak memiliki pengetahuan bagaimana menyelewengkan uang negara. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, muhasabah adalah cara mengendalikan hidup kita yang akan memiliki efek luar biasa pada diri kita, keluarga, dan lebih luas lagi pada masyarakat. Keteledoran kita untuk melakukan introspeksi bukan hanya dapat mengakibatkan kerusakan pada kehidupan kita, tetapi juga kehidupan yang lebih luas, yakni keluarga dan masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas atau sukses adalah orang yang menghisap, mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid menegaskan bahwa muhasabah terhadap diri sendiri merupakan jalannya orang-orang beriman dan ciri khas orang-orang bertakwa. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kekuatan kepada kita untuk dapat melakukan muhasabah. Dengan muhasabah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hisab kita kelak di yaumil qiyamah. Dan mari kita berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa selalu berzikir, bersyukur dan beribadah yang baik kepadamu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya mengajak, mari kita tingkatkan semaksimal mungkin amal ibadah kita di bulan Muharram ini sebagai salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha sekuat mungkin untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Saya kira demikian saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Apabila yang Al-Fakir sampaikan adalah benar, tentu semata-mata mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita amalkan. Dan apabila yang Al-Fakir sampaikan terdapat kekhilafan dan kesalahan, tentu semata-mata datangnya dari pribadi Al-Fakir yang hina ini, maka campakkanlah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.